Apa kabar Ananda semua? Apakah masih semangat pada siang hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum mulai saya ambil absen dulu. Muhammad Ardisal, Nur Khalid, Aldef, Dirwa. Iqbal, dan Afif. Baik, pada minggu sekarang ini kita akan belajar mengenai tentang rangkaian seri RL, RC dan RLC. Jadi di sini apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan judul pada materi kita hari ini? Oke, jadi nanti kita akan jelaskan. Di sini yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama itu memahami pengertian rangkaian RL, RC dan RLC. Yang kedua, menjelaskan fungsi resistor, induktor, dan kapasitor. Yang ketiga, menghitung impedansi dan arus pada rangkaian AC. Dan yang terakhir, menyelesaikan contoh soal sederhana. Jadi kita lanjut. Pengantar rangkaian AC. Di sini apakah Anda semua telah tahu apa itu arus AC? Nggak tahu? Jadi di sini kita bisa lihat arus AC adalah arus listrik yang arah dan nilainya berubah secara periodik. Dan selanjutnya contoh sumber AC. Yang pertama itu listrik rumah tangga. Biasa digunakan satu fasa dengan tegangan 220 volt dan generator listrik. Yang ketiga ada pada rangkaian AC digunakan ada 3 buah komponen yang dipakai pada rangkaian AC. Yang pertama itu resistor. Apakah Anda telah mengenal resistor? Sudah? Dan yang kedua ada induktor. Bisa dilambangkan dengan L. Dan yang ketiga itu kapasitor. Dilambangkan dengan C. Jadi di simbol kelistrikannya kalau resistor ini contohnya gambar di kelistrikannya kayak gini. Dan induktornya dan yang kapasitor dinamakan dengan C. Apakah tulisan saya nampak sampai belakang? Nampak, Pak. Bang nih. Enggak. Maaf, sorry.
Cion. Toko jadi latuan lah. Toko jadi latuan. Tokoan. Oke, lanjut. Jadi inilah komponen dasar dari rangkaian AC. Yang pertama, saya sebutkan tadi resistor. Fungsi resistor adalah menghambat arus aliran listrik. Dan satuannya adalah ohm. Dan yang kedua, induktor. Nah, lambangnya L. Dan fungsi dari induktor ini adalah menyimpan energi dalam medan magnet. Dan satuannya Henry. Dan ketiga yaitu kapasitor. Dan namakan dengan C. Fungsi dari kapasitor ini adalah menyimpan energi dalam medan listrik. Satuannya farad. Sampai di sini adakah Anda yang ingin bertanya dari apa yang saya jelaskan tadi? Dawa cukup Pak. Oke, lanjut. Ini adalah selanjutnya konsep reaktansi. Jadi reaktansi ini adalah induktif. Jadi inilah bisa Anda lihat, ini adalah rumusnya. XL sama dengan 2V farad dan XC 2V C. Jadi keterangannya F itu adalah frekuensi atau satuannya Hz, dan kedua adalah L induktansi, satuannya adalah Henry, dan yang ketiga adalah kapasitor atau kapasitansi, satuannya farad. Oke, masuk kita lanjut maksud dari pengertian rangkaian seri RL ini. Jadi di sini rangkaian seri RL merupakan rangkaian yang terdiri dari resistor dan induktor yang disusun secara seri. Dan di sini karakteristiknya arus sama pada seluruh komponen. Tegangan terbagi pada resistor dan induktor. Arus tertinggal terhadap tegangannya. Dan adapun cara kerja rangkaian RL ini yaitu ketika arus mengalir, resistor menghambat arus dan induktor menghasilkan medan magnet. Jadi akibatnya arus tidak langsung mencapai nilai maksimum dan terjadi pergeseran fase antara arus dan tegangan. Jadi contoh penggunaannya, yang pertama ada transformator. Jadi yang dimaksud dengan contoh penggunaannya itu yaitu transformator atau trafo, alat listrik yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik pada arus bolak-balik atau AC. Contohnya pada adaptor charger motor listrik, alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik. Contohnya pada kipas angin, mesin cuci, pompa air, relay atau saklar yang bekerja menggunakan gaya elektromagnetik untuk menghubungkan atau memutus rangkaian listrik secara otomatis. Contohnya pada sistem kontrol lampu dan kendaraan. Jadi saya sudah sebutkan, lanjut. Ini adalah rumus rangkaian RL. Reaktansi atau reaktansi induktif telah saya sampaikan tadi. XL sama dengan 2V L, dan impedansi Z sama dengan kuadrat R2 pangkat 2 plus X pangkat 2L. Dan ini rumus arus, bisa Anda lihat I sama dengan V kurang Z.
Jadi impedansi adalah hambatan total dalam rangkaian AC. Jadi tanpa dari materi RL ini, apakah Anda paham apa yang saya telah jelaskan tadi? Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Insyaallah paham, Pak. Oke, lanjut. Kalau Anda telah merasa paham dengan apa yang saya sampaikan tadi, lanjut kita yang kedua, pengertian rangkaian RC. Sebelum saya mulai, apakah Anda pernah mendengar rangkaian RC sebelumnya? Belum, Pak. Jadi di sini bisa dijelaskan rangkaian seri RC merupakan rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor yang disusun secara seri. Dan tadi kan yang pertama gabungan yang RL ini gabungan dari resistor sama induktor. Dan yang kedua sekarang RC lagi, yang dimana gabungan dari rangkaian resistor dan kapasitor yang disusun secara seri. Dan di sini ada pun karakteristiknya. Adapun karakteristiknya dari rangkaian RC ini yaitu harus sama pada semua komponen. Kapasitor menyimpan muatan listrik harus melalui tegangan. Jadi yang dimaksud dengan karakteristik rangkaian RL ini yaitu yang pertama kan ada arus sama pada semua komponen, yang dimana maksudnya dalam rangkaian seri tersebut jumlah arus yang mengalir melalui setiap komponen adalah sama karena hanya ada satu jalur bagi elektron untuk menggerakkannya. Dan yang kedua yaitu makna dari karakteristik kapasitor menyimpan muatan listrik, yang dimana dapat kita jelaskan kapasitor ini menyimpan muatan listrik, berfungsi sebagai menyimpan energi listrik sementara dalam bentuk muatan pada dua pelat yang dipisahkan oleh bahan isolator, contohnya di elektrik. Dan yang ketiga ada arus mendahului tegangan, yang dimana dapat kita artikan atau kita maksud dengan pada kapasitor dalam rangkaian ini arus bolak-balik atau AC, perubahan arus terjadi lebih cepat daripada perubahan tegangan. Dengan kata lain, harus mencapai nilai maksimum terlebih dahulu, sedangkan tegangan menyusul kemudian. Secara teori selisih fasenya adalah 90%. Jadi dapat kita simpulkan ketiga karakteristik ini tersebut menggambarkan sifat rangkaian seri yang mengandung kapasitor arus yang sama mengalir di seluruh komponen. Kapasitor menyimpan energi listrik dan dalam kondisi AC harus berubah menjadi lebih dulu dibanding tegangan pada kapasitor tersebut. Dan di sini kita lanjut cara kerja rangkaian RC. Dapat Anda lihat
yaitu saat sumber AC diberikan, kapasitor akan mengisi dan mengosongkan muatan secara terus-menerus dan terjadi pergeseran fase. Dan di sini adalah aplikasi RC. Yang pertama ada filter frekuensi, dan yang kedua pengatur waktu atau timer, dan yang ketiga rangkaian penguat. Jadi sepanjang saya menjelaskan apa itu pengertian dari rangkaian RC, apakah Anda semua telah memahami apa yang telah saya jelaskan dari tadi? Apakah kurang jelas ataukah sudah jelas? Gimana? Udah ngantuk? Coba. Ya, nanti istirahat, kita makan sama-sama ya. Oke, kalau tidak ada yang dipertanyakan, lanjut kita kepada pembahasan yang terakhir dari materi pada hari ini, yaitu pengertian rangkaian seri RLC. Dan sekarang Bapak yang mau tanya kepada Anda semua. Tadi telah dijelaskan apa itu RL dan RC, dan sekarang ada yang ketiga namanya rangkaian seri RLC. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu makna dari rangkaian seri RLC ini? Coba Apip, apakah Apip bisa? Rangkaian seri RLC itu rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri, Pak. Oke, Apip, bagus. Jadi rangkaian seri ini adalah gabungan ketiga komponen tadi, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor, yang dimana disusun secara seri. Maka rangkaian seri RL ini mereka sama-sama dialiri oleh arus ketiga-tiganya dan tegangan. Dan rangkaian seri ini sering digunakan dalam sistem komunikasi, radio, televisi, dan pemrosesan sinyal karena kemampuannya dalam menyaring frekuensi tertentu dan membangun resonator untuk sinyal AC. Dan di sini contoh karakteristiknya yaitu membangun sifat RL dan RC, yang dimana salah satunya karakteristik yang penting dari rangkaian seri RLC ini adalah resonansi, yaitu kondisi ketika impedansi total rangkaian minimum dan arus maksimum terjadi. Jadi resonansi ini terjadi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif, sehingga efek indikatornya dan kapasitor, induktor dan kapasitor saling meniadakan pada frekuensi resonansi ini. Jadi rangkaian hanya menunjukkan resistansi murni secara resistor. Nah, fenomena ini sangat berguna dalam
dalam menyaring sinyal tertentu. Misalnya hanya menerima frekuensi radio tertentu dalam rangkaian penerima banyak digunakan dalam sistem komunikasi. Rangkaian seri LC ini sering digunakan dalam sistem komunikasi radio, televisi, dan pemrosesan sinyal. Lanjut, yang ketiga, karakteristiknya banyak digunakan dalam sistem komunikasi. Saya jelaskan tadi. Jadi rangkaian seri RLC ini dapat kita simpulkan yang dihubungkan, artinya arus listrik yang sama mengalir melalui ketiga komponen tersebut, resistor, induktor, dan kapasitor. Mereka sama-sama dialiri arus listrik. Rangkaian ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk filter, isolator, dan prosesan sinyal. Jadi mungkin hanya itu materi yang pada hari ini kita bahas. Jadi sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, apakah Anda ada yang bertanya dari materi tadi, dari rangkaian seri RC sampai RLC? Sebelum kita masuk pertanyaan, atau Bapak kasih sebuah pertanyaan. Kalau tidak ada, Anda yang ingin bertanya. Tidak ada? Oke, baik. Jadi biar Bapak yang bertanya kepada Anda semua. Oke, baik, di sini Bapak akan membacakan sebuah kuis, bisa disebut kuis atau sebagai latihan untuk kita semua. Bapak bacakan saja. Sebuah rangkaian seri RLC dihubungkan ke sumber tegangan AC. Apabila frekuensi sumber AC divariasikan dari rendah ke tinggi secara perlahan, perubahan apa yang akan terjadi pada reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif? Apakah Anda bisa jawabnya? Bapak bisa menjawabnya, Beb? Ya, ini adalah jawabannya, objektifnya. Yang A itu XC dan XL keduanya akan terus meningkat secara linear, dan yang B XC meningkat sedangkan XL menurun nilainya, dan yang C XC menurun mendekati 0 sedangkan XL meningkat secara linear, dan yang terakhir D yaitu kedua reaktansi nilainya konstan karena bergantung pada struktur fisik komponen.
Yang C Pak. C menurun dan yang oke, Yang satu menurun mendekati 0 sedangkan XL-nya meningkatkan secara linear. Iya. Oke. Jawaban yang tepat. Dan selanjutnya pertanyaan kedua untuk artisal. Coba Anda jawab. Pada kondisi resonansi sirkuit RLC seri, pernyataan di bawah ini yang salah mengenai keadaan sirkuit tersebut adalah, tadi telah saya jelaskan bagaimana maksud dari pertanyaan ini, yaitu objektifnya yang pertama A, sudut antara arus dan tegangan bernilai 0 dan yang kedua, hambatan total sirkuit mencapai nilai terbesar akibat pengaman karakteristik ketiga komponen. Yang C, nilai faktor daya atau cost sirkuit BEP melalui maksimum atau massa dengan 1. Dan yang pilihan terakhir yaitu D, pada induktor besar dengan tegangan kapasitor dalam kurung V1 VL dikurang VC. Ini jawabannya apa, Rizal? B, Pak. Apa itu B? Bisa diulangi, Pak? Yang B adalah hambatan total sirkuit mencapai nilai terbesar akibat penunjang karakteristik ketiga komponen. Iya, Pak. Oke. Oke, baik. Mungkin itu saja dua kuis yang Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya untuk minggu depan Bapak akan mengasih Anda tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Kalau tidak ada yang membuat dan mengumpul minggu depan, harap tidak masuk pada pembelajaran saya pada minggu besok. Apakah Anda jelas? Ya, Pak. Oke, baik. Di sini dari materi yang Bapak sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan yang pertama yaitu resistor berfungsi menghambat arus listrik, dan yang kedua induktor menyimpan energi dalam medan magnet, dan yang ketiga kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik, dan yang selanjutnya rangkaian RL bersifat induktif dan rangkaian RC bersifat kapasitif, sedangkan rangkaian RLC dapat mengalami resonansi, dan yang terakhir impedansi menentukan besar arus pada rangkaian AC. Baik, mungkin itulah makna dari pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat Anda pahami untuk pembelajaran selanjutnya mengenai rangkaian seri RL, RC dan RLC. Baik, mungkin soal tugas tadi Bapak akan mengirim ke WA group. Nanti Bapak kasih instruksi di dalam grup WA aja. Baik, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang Bapak minta maaf.
Bapak sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.